Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Henda, Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dan juga melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel kembali mengguncang Lebanon pada hari Kamis setelah Israel memerintahkan evakuasi warga. Sejumlah wilayah di Lebanon Selatan yang Israel klaim sebagai fasilitas Hizbullah jadi sasaran. Serangan ini terjadi hanya sehari setelah perwakilan Israel dan Lebanon bertemu membahas upaya perdamaian. Menjadi bukti bahwa di tengah upaya diplomasi, ketegangan militer masih terjadi. Meski tidak ada korban jiwa dalam serangan ini, warga khawatir ketegangan militer kembali meningkat. Pasalnya, sejak gencatan senjata terakhir antara Israel dan Lebanon pada November 2024 lalu, tercatat lebih dari 100 kali serangan udara Israel ke Lebanon Selatan. Bertepatan dengan Hari Solidaritas Palestina, aksi demo bela Palestina digelar di sejumlah negara Eropa seperti di Prancis, Jerman, dan Inggris. Ribuan demonstran berunjuk rasa di Berlin, Jerman pada Sabtu waktu setempat dalam demonstrasi besar pro-Palestina yang menandai Hari Solidaritas Internasional PBB terhadap rakyat Palestina. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan Adili Netanyahu dan mengapa Jerman anti-Palestina saat mereka melakukan long march di kota Berlin. Para demonstran menuduh pemerintah Jerman mendukung kampanye militer Israel di Gaza melalui ekspor senjata berkelanjutan dan dukungan politik terhadap Israel. Sementara itu di Paris, Prancis, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa pro-Palestina. Para demonstran berbaris membawa suar yang menyala, bendera Palestina, spanduk, serta poster. Mereka juga meneriakan yel-yel perdamaian, keadilan, dan pengakuan internasional atas hak-hak Palestina.
Petugas polisi dengan perlengkapan anti huru-hara terlihat berjaga dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Di London, Inggris, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis sekaligus pelaku mogok makan yang dipenjara di Inggris. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel sambil memegang spanduk bertuliskan keturunan penyintas Holocaust menentang genosida Gaza. Dukung para pejuang mogok makan kami dan akhiri genosida. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang ayah cekcok dengan anak tirinya di Desa Sukanegara, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cekcok ini bermula saat sang ayah menyuruh anak tirinya membeli air galon. Video amatir viral memperlihatkan seorang pria anggota Dinmas Desa Sukanegara terlibat cekcok dengan anak tirinya di Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cekcok bermula saat sang ayah menyampaikan pesan melalui istrinya untuk menyuruh anak tiri membeli air galon. Namun permintaan tersebut ditanggapi sang anak dengan kemarahan hingga sang ayah memukul anak tirinya. Bergerak cepat, pemerintah Desa Sukanegara bersama aparat kepolisian memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Pak ini nyuruh beli galon bagi anaknya, mungkin dengan bahasa papanya itu kurang menerima, akhirnya emosi dan papanya juga terpancing emosi secara spontan. Tentunya atas kejadian ini saya mohon maaf kepada masyarakat luas bahwa kedudukan Pak Aceh ini sebagai linmas saya salahkan, tidak bisa mencerminkan seorang linmas, tidak bisa mengendalikan dirinya ya, dalam melakukan pendidikan kepada anaknya. Dari hasil mediasi, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian tak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Pemerintah desa mengimbau warga untuk menyelesaikan segala permasalahan secara baik dan tidak berakhir pada tindak kekerasan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anak menjadi korban penculikan kawanan debt collector di Magelang, Jawa Tengah karena kredit motor menunggak. Polisi menangkap para pelaku diwarnai kejar-kejaran. Warga Desa Tampingan, Tegal Rejo ini dibebaskan oleh polisi dan dibawa menuju lokasi yang aman dari sebuah rumah kontrakan di daerah Sleman, Yogyakarta. Para pelaku ditangkap polisi dengan aksi kejar-kejaran. Pelaku melakukan aksi penculikan 2 korban. Keempat pelaku warga Sleman, Yogyakarta digelandang polisi ke Mapolresta Magelang. Penculikan ini berlatar belakang kredit sepeda motor yang macet, merupakan anak sulung korban dan menunggak angsuran selama 8 bulan. Karena tidak ada titik temu saat mediasi di rumah, para pelaku kemudian menculik ibu dan adiknya. Ternyata tidak mengantar pulang korban ini beserta anaknya ke rumahnya, tidak diantar pulang, melainkan dibawa secara paksa ke salah satu rumah kontrakan yang ada di Kabupaten Sleman. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 4 ponsel, selembar surat tugas dari finance, dan 1 unit minibus yang digunakan sebagai sarana aksinya. Para tersangka dijerat 2 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri truk di SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur dan dijual pada penadah di Madura. Pelaku ditangkap polisi saat sedang tidur. Dalam rekaman CCTV, pelaku pencurian membawa kabur truk yang terparkir di sebuah SPBU di kawasan Prambon, Sidoarjo. Pelaku seorang pria membawa kabur truk kosong yang diparkir di pintu keluar saat ditinggal sopir ke kamar kecil. Ini keluar ya? Apa lagi ini? Itu kan
Polisi yang mendapat laporan korban menyelidiki dan menangkap pelaku, warga Sidomulyo, Surabaya, yang sedang tidur di rumahnya. Pelaku salah satu anggota sindikat pencurian truk antar kota yang biasa beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Truk hasil curian dijual ke seorang penadah di wilayah Madura. Melihat ada kendaraan truk yang terparkir, tidak ada supir, dan pelaku memanfaatkan itu dengan cara membawa kendaraan tersebut. Untuk kunci kontaknya masih menempel di truk tersebut. Untuk sementara masih kita dalami. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian truk karena diduga masih ada teman pelaku lainnya yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria kabur usai aksinya terpergok warga saat berupaya mencuri sepeda motor di Jalan RE Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku ini sempat menodongkan senjata api ke arah warga dan videonya pun viral. Dalam video amatir yang viral di media sosial, sejumlah warga mengejar seorang pria yang berupaya mencuri motor di Jalan RE Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Saat pengejaran, pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah warga di jalan raya. Pelaku berhasil kabur usai dijemput pelaku lainnya. Meski kunci motor sempat dirusak, beruntung tak berhasil digondol pelaku. Polisi yang dapat laporan menemukan kunci letter T yang ditinggal oleh pelaku. Yang bersangkutan mengacukan sebuah bentuk yang diduga senjata api yang berhasil kami amankan. Alhamdulillah juga kendaraan tersebut, kendaraan bermotor yang akan dibawa pun tidak berhasil dibawa oleh pelaku. Sementara itu, berbekal rekaman video amatir, Polsek Ciputat Timur masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan. Diduga korban tewas akibat dilempar bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal. Sukorjo bos, Sukorjo. Informasinya kena lempar bondet. Jenazah Juari tergeletak di pinggir jalan Sukorjo, Bangil, Desa Kalirejo, Sukorjo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam video amatir milik warga. Juari yang diketahui warga desa Kenduran alami luka parah di bagian kepala dan tergeletak di samping motor metiknya. Tangis histeris pecah dari keluarga kuat melihat kondisi korban. Menurut salah seorang warga, pelaku yang sebelumnya membuntuti korban dengan motor sambil melempar bondet 2 kali. Yang pertama itu 2 kali. Kira-kira 2 dentuman. Yang pertama itu di arah sana. Kedua di situ di toko chicken itu. Nah itu pas kedua langsung korbannya langsung di sini langsung pecah. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Pusdik Brimob Watu Kosek untuk diautopsi. Sementara polisi masih memburu pelakunya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi, ribuan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air ini mencapai 1,5 meter. Banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 60 cm hingga 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan perkampungan hingga akibatnya aktivitas warga pun menjadi terganggu. Warga mengaku sudah bosan dengan kondisi banjir yang kerap kali merendam rumah mereka ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Bandung Raya. Pak, bosan nggak Pak dengan kondisi kayak gini Pak? Ya udah pastilah. Bosan ya? Harapannya Pak mungkin? Harapannya ya mudah-mudahan diperhatikan sama pemerintah, khususnya kabupaten gitu ya, karena orang itu yang
Karena tiap hujan pasti kayak gini ya Pak ya? Tiap hujan besar ya? Tiap hujan besar, ya Pasti kayak gini. Warga berharap pemerintah bisa lebih serius untuk menangani permasalahan banjir di Bandung Selatan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi Bang mikulnya Bang? Di sana. Dari Tapsel Bang? Iya? Iya. Oh, kenapa Bang di tempat kita Bang? Hah? Nggak ada bantuan? Nggak ada bantuan Bang. Nggak ada bantuan. Ini mau, sejauh mana Bang mau dibawa ini Bang? Sejauh sekitar 20 kilo. 20 kilo ini Bang? Iya Bang. Oh. Jadi di tempat Abang memang sama sekali belum ada bantuan sama ini? Belum Bang. Belum ada Bang? Ini mau ke desa mana kita Bang? Mau ke desa Parkonas ini Bang. Hah? Parkonas. Parkonas? Iya Bang. Oh. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut, TNI AU ini bergerak cepat mendistribusikan bantuan logistik. Bantuan langsung ini diberikan ke warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol PNB Galuh dari Skuadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bandel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bandel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bandel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Pemirsa, sejumlah kursi roda diberikan untuk warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat untuk membantu mobilitas mandiri para disabilitas dan lansia. Program ini juga merupakan hasil usulan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo untuk membantu warga yang membutuhkan alat bantu kesehatan. Partai Perindo turun tangan untuk membantu masyarakat, khususnya kaum difabel dan lansia, agar tetap dapat beraktivitas secara mandiri. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin, bekerjasama dengan Dinas Sosial Jakarta Barat memberikan bantuan kursi roda dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran di wilayah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita rutsu, ada total 13 kursi roda yang memang kita berikan kepada masyarakat yang sedang sakit, dan mudah-mudahan dengan diberikannya kursi roda, masyarakat tersebut bisa dipergunakan untuk berjemur lalu bisa sehat. Hari ini khususnya ini sebagai bentuk implementasi dari realisasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Dewan. Kemudian kami pemerintah hadir untuk merealisasikan apa yang menjadi keluhan aspirasi, terutama kaitan dengan alat bantu fungsi, dalam hal ini kursi roda. Pemberian bantuan ini diharapkan mampu mempermudah akses mobilitas warga yang membutuhkan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, Aqua bersama PSSI resmi meluncurkan kampanye terbaru Semangat Aqua, Semangat Kita yang ditandai peluncuran jersey pemain ke-12. Jersey ini bermakna simbol apresiasi bagi para supporter dan seluruh pihak yang selama ini bagian dari kekuatan skuad Garuda. Sebagai air mineral resmi Tim Nasional Indonesia, Aqua menghadirkan kampanye besar tentang pentingnya kebersamaan dalam perjalanan Timnas dengan bekerja sama bersama PSSI. Kampanye bertajuk Semangat Aqua, Semangat Kita ditandai peluncuran jersey pemain ke-12 atau Unseen Heroes. Peluncuran sebagai bentuk penghargaan bagi para pendukung setia, keluarga pemain, kru atau official, hingga petugas lapangan yang selama ini berperan besar dalam perjalanan Tim Nasional Indonesia. Kolaborasi juga dilakukan dengan seniman Indonesia Bernard Suryaningrat atau Heart 13 yang menghadirkan karya digital yang merepresentasikan perjuangan Timnas dan dukungan masyarakat. Peluncuran kampanye dan jersey ke-12 ini sangat berdampak positif dalam mendukung seluruh aspek yang terlibat bersama skuad Garuda. Karena semangat visinya sama antara Aqua dan PSSI, yaitu menebarkan kebaikan, menebarkan kebersamaan, membangkitkan semangat, mengalirkan dari seluruh penjuru negeri dengan Aqua dan PSSI untuk bisa mengobarkan semangat perjuangan teman-teman Garuda di Timnas di segala usia. Ini adalah apresiasi, penghargaan kepada mereka-mereka yang tidak terlihat tapi perjuangannya luar biasa dan kita anggap sebagai pemain ke-12. Aqua ini sama kami betul baru setahun setengah, tapi setahun setengah ini katanya mereka udah ikut kami tuh, wah udah siang malam kalah menang, bahkan mungkin terakhir juga tahu ya, Danone Aqua juga mensupport timnas futsal kami. Selama lebih dari 5 dekade Aqua selalu hadir di tengah masyarakat dan terus mengalirkan semangat yang sama bagi perjalanan Timnas Merah Putih. Tentunya, dukungan penuh diberikan untuk Timnas, termasuk Timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand.